Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dayalami, mahasiswa Magister Administrasi Publik angkatan 2025 dengan NIM 77752500028, akan menyampaikan presentasi terkait dengan rancangan riset terkait dengan kebijakan publik yang juga dalam video ini merupakan tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, setelah di awal tadi kawan-kawan sekalian, hadirin sekalian yang menyimak video ini telah dipaparkan, telah saya tayangkan data-data terkait dengan pendidikan di Provinsi Banten. Menarik sekali ketika kita akan berbicara permasalahan pendidikan di Provinsi Banten, terutama terkait dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Banten yang baru, yaitu Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma, yang sangat concern sekali terkait dengan urusan pendidikan, terutama yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu di tingkat SMA, SMK, SKH di Provinsi Banten. Apa programnya? Setelah 100 hari, pas sekali 100 hari di dalam masa jabatannya, Gubernur Banten itu mengeluarkan peraturan Gubernur Banten terkait dengan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKH swasta di Provinsi Banten. Apa yang kemudian mendasari program ini digalakan, dibuat dalam bentuk sebuah kebijakan, bisa saya sampaikan dalam presentasi berikut ini. Baik, ketika kita berbicara terkait dengan program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta di Provinsi Banten, terutama dalam hal ini saya ingin menyikapi terkait dengan bagaimana sih tahap formulasi kebijakan, tahap formulasi daripada peraturan gubernur terkait dengan sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKH swasta di Provinsi Banten itu lahir. Apakah kemudian proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara akademis, atau program ini ataupun kebijakan yang sudah lahir pada 100 hari pertama masa jabatan gubernur ini cenderung dipaksakan untuk kemudian lahir, sehingga diharapkan di analisis formulasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi perbaikan ataupun melihat ruang-ruang kosong, ruang-ruang yang perlu diperbaiki untuk menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini. Baik, sebelum mulai kita pantun dulu. Bunga melati di depan pintu, harum baunya di bawah angin. Pendidikan di Banten adalah isu, mari kita bedah penyebabnya dengan analisis kebijakan yang mendatang. Keprok. Baik, kalau kita melihat
dari diagram fishbone ini biasa dilakukan oleh para analis kebijakan untuk kemudian menguraikan masalah-masalah yang terjadi. Dalam hal ini eh, adalah program sekolah gratis di Provinsi Banten, terutama untuk SMA, SMK, dan SKH swasta di Provinsi Banten. Masalah utamanya yaitu ya adanya ketimpangan dan mahalnya pendidikan SMA, SMK, SKH antara negeri dan swasta di Provinsi Banten. Kenapa hal itu terjadi? Ya memang karena pihak swasta tidak kemudian diberikan subsidi pendanaan oleh negara, kemudian sekolah-sekolah negeri yang ada pun itu tidak bisa memenuhi kuota ataupun jumlah daripada lulusan-lulusan SMP yang ada di Provinsi Banten untuk kemudian diakomodir di kelas-kelas rombongan-rombongan belajar yang ada di sekolah negeri. Kita ketahui eh, dalam aturan perundang-undangan minimal standarisasi kelas untuk satu kelas dalam satu rombongan belajar itu hanya 35 sampai dengan maksimum 40 siswa. Tentunya dengan hal ini tadi data yang saya tayangkan di awal terlihat sekali jomplang antara lulusan SMP dan juga ketersediaan kursi yang bisa dipenuhi di sekolah-sekolah negeri. Sehingga kemudian perlu adanya sekolah-sekolah tingkatan SMA, SMK, dan juga SKH yang kemudian mengakomodir bagi siswa-siswa yang kemudian tidak diterima di sekolah negeri. What's the problem? Apa masalahnya kemudian uh, orang tua dan juga anak-anak siswa yang kemudian berharap besar untuk masuk sekolah negeri itu punya kecenderungan tidak kemudian terlalu excited terhadap sekolah-sekolah swasta di tingkat SMA, SMK, dan SKH di Provinsi Banten. Kita ketahui sekolah swasta yang sudah punya nama itu sebarannya kemudian tidak merata di seluruh provinsi. Di setiap kabupaten kota di Provinsi Banten ada uh, hanya beberapa saja. Di Kabupaten Serang ada beberapa nama saja. Kemudian Kota Serang juga terlihat hanya terpantau dalam data hanya ada beberapa saja, tidak lebih dari 5. Kemudian di Kabupaten Pandeglang itu juga ada satu di sana. Kemudian di Kabupaten Lebak itu tidak terdata dari SMA, SMK ataupun SK swasta yang punya kemampuan modal sangat tinggi. Kebanyakan ya di tingkat menengah, middle, dan bawah. Sehingga kemudian ini akan berdampak pada kualitas daripada sekolahnya. Sehingga sekolah-sekolah SMA, SMK, dan SKH swasta yang ada di Provinsi Banten ya punya kesan seadanya saja. Karena memang tidak memiliki sumber pendanaan yang kemudian bisa membantu mereka meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Nah, ini kemudian menjadi menjadi satu diskursus tersendiri. Beberapa kali pada masanya Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma melakukan beberapa kali diskusi dengan
akademisi-akademisi terkait dengan rencananya untuk kemudian menggratiskan sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten. Dalam hal ini, angan-angan beliau di awal adalah gratis dalam artian untuk kemudian diberikan stimulus dari pemerintah provinsi terkait dengan SPP. Tetapi kemudian tidak menghilangkan bantuan-bantuan lainnya seperti BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah, kemudian bantuan bagi guru-guru, tunjangan bagi guru-guru swasta, dan juga beasiswa yang biasanya diberikan kepada siswa-siswa sekolah swasta di Provinsi Banten. Baik, kita bisa lihat dalam gambaran yang saya buat di sini bahwa yang plastisin biru itu adalah sebuah masalah dari pendidikan di Provinsi Banten yang memang sangat-sangat rumit sekali, jomplang sekali antara Tangerang Raya dengan Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang yang ada di peringkat paling bawah. Kemudian sekolah-sekolah ini sekolah ada yang oranye ini adalah sekolah swasta, ada yang kemudian besar, ada yang menengah dan kecil. Dan semuanya eh, tidak bisa kemudian mengakomodir daripada anak-anak lulusan SMP yang kemudian tersebar di Provinsi Banten. Baik, kita berbicara sekolah gratis ini, tentu ada beberapa hal yang kemudian kita bisa analisa terkait dengan RIA-nya, kemudian terkait dengan CBA-nya, dan juga CEA. Baik, kita mungkin langsung ke CBA saja karena bahasan dalam RIA itu sudah saya sampaikan di awal tadi. Terkait dengan CBA, formulasi kebijakan BC rasionya ini menunjukkan besarnya manfaat. Rasio BC yang kemudian bisa saya hitung dengan asumsi SPP bantuan, untuk asumsi setiap orang tua itu bisa menghemat sekitar 4,5 juta, 4,500,000 per tahun. Total penghematan tahunan itu di 10.000 siswa dengan asumsi 10.000 siswa dikali 4,5 juta itu sampai dengan 45 miliar. Peningkatan pendapatan masa depan dan lain sebagainya sehingga interpretasi hasil yang didapatkan BC-nya sebesar 4,8, ini berarti bahwa untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh Pemprov Banten akan dihasilkan manfaat sebesar 4 Rp 4,8. Karena rasio ini lebih besar dari 1 secara ekonomi, harusnya kebijakan ini layak untuk diimplementasikan. Tapi kita lihat nanti di perjalanan. Untuk ketika kita berbicara CEA-nya, kita berbicara interpretasi dan rekomendasi yang sudah saya olah. Ini berdasarkan hipotesis rasio efektivitas biaya untuk kebijakan sekolah gratis, ini 51 miliar, ini lebih rendah daripada program beasiswa. Kawan-kawan bisa lihat di kotak-kotak dari 1, 2, 3. Saya cuma menyampaikan untuk yang keempat saja. Kemudian ini berarti bahwa kebijakan sekolah gratis ini lebih efisien tentunya daripada beasiswa. Karena memang untuk beasiswa hanya 2 saja prasyarat yang harus dipenuhi oleh siswa untuk mendapatkan.
yaitu yang pertama, siswa tersebut memang tidak mampu, atau yang kedua, siswa tersebut memang berprestasi sehingga tidak kemudian bisa mengakomodasi semua kepentingan daripada siswa dan juga orang tua. Tetapi kalau berbicara sekolah gratis dengan SPP yang kemudian ditanggung oleh Pemprov, itu akan bisa mengakomodasi semua siswa dan juga wali murid yang mau menyekolahkan anaknya itu ke sekolah swasta. Ini policy briefnya. Kemudian kita lihat di flowchart formulasi kebijakan dari sekolah gratis yang sudah dibuat. Apakah kemudian ini sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ada, atau ada miss yang kemudian tahapan-tahapan yang tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga ada beberapa kendala, ada beberapa hal yang kemudian harusnya disiapkan terlebih dahulu sehingga kebijakan yang kemudian lahir itu uh, minim akan apa ya, resistensi konflik yang ada di masyarakat. Setidaknya opini-opini yang ada di masyarakat itu menjadi opini positif, bukan opini negatif. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Ini sudah jelas gubernur bersama dengan wakil gubernur dari mulai tahapan kampanye sampai dengan pelantikan dan juga 100 hari kerja, puncaknya di 100 hari kerja itu uh, menekankan bahwa seluruh masyarakat itu harus berkeadilan dalam hal pendidikan. Dalam hal ini gubernur menyiapkan program sekolah gratis. Program sekolah gratis tadi seperti yang saya sudah sampaikan, pemerintah Provinsi Banten itu menyiapkan hanya menyiapkan saja untuk SPP-nya dan juga uang bangunan, sorry, satu lagi uang bangunan karena memang cukup besar. Tetapi ada kenyataannya kita akan lihat nanti di tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, itu harapan dari Gubernur Banten waktu yang lalu sempat FGD juga dengan peneliti dengan saya. Kemudian yang kedua, dalam tahap perencanaan itu bahwa OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan itu diamanatkan untuk kemudian menyiapkan semua hal terkait dengan program ini. Tentunya program ini tidak menggugurkan program-program yang lain seperti BOSDA, kemudian tunjangan fungsional guru, swasta, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk dalam tahapan selanjutnya di persiapan gubernur bersama dengan OPD terkait. Ada beberapa OPD terkait eh, persiapan dari rancangan kebijakan peraturan gubernur ini sampai dengan lahir. Yang pertama, PD terkait itu Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentunya, yang kemudian Bapeda juga karena harus memasukkan pagu anggaran terkait dengan program ini. Kemudian dinas-dinas yang lainnya juga terkait dengan data ataupun fakta terkait permasalahan pendidikan di Provinsi Banten tentunya. Setelah dilakukan kajian dalam bentuk naskah akademik. Kenapa kemudian di sini ada merah? Karena dalam perjalanan 100 hari sampai dengan lahirnya peraturan gubernur, hal ini tidak dilakukan. Dokumen-dokumen naskah akademik tidak bisa ditemukan atau tidak pernah kemudian OPD terkait melakukan hal ini. Diskursusnya hanya antara gubernur bersama dengan OPD, Dinas Pendidikan, dan juga Bapeda. Padahal gubernur dalam uh,
persiapan aturan ini sudah kemudian mengamanatkan kepada OPD terkait untuk dilakukan naskah akademik terlebih dahulu, tetapi tidak. Ini cacat yang pertama. Yang kemudian dalam penyusunan gubernur bersama dengan OPD terkait ini membuat draft rancangan peraturan mengacu pada data dan kajian akademik. Permasalahannya, datanya ada dan sangat-sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tidak di cross check kembali di lapangan karena memang waktunya hanya 100 hari dan efektif berjalan hanya hanya 1 bulan saja sampai dengan proses aturan ini lahir. Itu faktanya. Kemudian dalam perumusan kebijakan yang telah ada ini disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, diajukan kepada gubernur sesuai dengan kebutuhan dan visi misi gubernur Banten. Rumusannya ini beberapa kali bulak-balik, tetapi kemudian kenapa kemudian hal ini terjadi? Karena memang tadi tidak ada acuan draft naskah kajian secara akademis sehingga ada persepsi, tafsiran, perbedaan tafsiran antara apa yang diinginkan oleh gubernur dengan yang draft rumusan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan. Lumayan banyak sekali perdebatan antara Dinas Pendidikan, terutama Dinas Pendidikan dengan Bapeda dalam hal ini Biro Hukum, karena berbicara hukum dan lain sebagainya, bicara legalitas dan lain sebagainya. Dan yang kedua yang ditemukan adalah untuk sekolah gratis ini tidak ada cangkolan payung hukum di atasnya. Payung hukum di atasnya yang kemudian diusulkan untuk masuk dalam rancangan kebijakan ini adalah payung hukum pengentasan kemiskinan, di mana kemudian relevansinya secara langsung dalam pendidikan tidak bisa dijadikan legal drafting paling atas untuk menjadi acuan aturan ini. Itu yang menjadi masalah yang kedua. Kemudian rumusan peraturan yang telah jadi dibahas gubernur bersama dengan OPD terkait dan mendapatkan persetujuan dari DPRD. Ini sudah masuk tahapan di legislatif. Sudah tidak ada masalah karena memang perdebatan yang tadi sudah selesai. Yang tadinya ada MA, Madrasah Aliyah, yang kemudian dihapus Madrasah Aliyah, yang memang karena Madrasah Aliyah kewenangannya bukan di Provinsi Banten tetapi ada di Kementerian Agama. Khawatir kemudian dalam pola anggaran dan juga kewenangan memang itu nanti akan menyalahi secara aturan. Pengesahan peraturan gubernur disahkan, ditandatangani oleh gubernur, kemudian peraturan gubernur dimasukkan dalam JDIH dan diseminasi, sosialisasi, dan persiapan implementasi peraturan. Apa yang terjadi? Pesan daripada sekolah gratisnya sampai, tetapi kemudian masyarakat tidak mendapatkan secara detail gratisnya di mana. SPP dengan uang bangunan dan sekolah itu tidak kemudian mendapatkan insight, tidak mendapatkan informasi terkait dengan apakah kemudian BOSDA itu dihapuskan atau tidak, apakah tunjangan fungsional guru swasta itu dihapuskan atau tidak. Yang ternyata dalam aturan yang sudah lahir ini dua program yang tadinya ada itu hilang, dan isi aturan ini tidak sesuai dengan keinginan Gubernur Banten, yang akhirnya ketika disadari bahwa kekurangan-kekurangan yang sudah ada
yang sudah terdeteksi tadi, 3 masalah tadi ditemukan dan disadari oleh Gubernur Banten, tapi program ini tetap harus berjalan karena aturannya sudah ada. Nah, masalahnya ya kalau memang belum siap ya jangan terburu-buru untuk dilakukan, untuk kemudian diberikan kepada masyarakat. Baik, eh, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti ketemu di sidang tesis untuk bahasan lebih dalam lagi. Ini hanya di permukaan saja untuk memenuhi tugas dan juga UTS mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Ayuning Budiati MPPN. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun lagi. Di Pandeglang melihat badak mencari makan di tengah hutan. Akar masalah sudah kita bedah. Semoga pendidikan Banten dapat perbaikan. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Dan untuk bahasan ini kita ketemu nanti di saat sidang tesis saya. Insya Allah nanti sidang tesis akan ditayangkan secara live. Terima kasih para hadirin, kawan-kawan, dan lain sebagainya, dan para audiens semuanya yang nonton video ini. Kalau banyak kesalahan, mohon maaf, masih dalam tahapan pengembangan dan perbaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.